harapan kita, Dia kemenangan kita. In Christ alone we find our hope. Hallelujah. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears rush deep, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ, I
yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Hey, mau terima janji-Mu Tuhan, mau terima sukacita daripada Tuhan, amin. Oh haleluya, oh mari sama-sama kita katakan, ku terima janji Allah. Yang bersuka cita tepuk tangan yang mantap. Shalom Jemaat GBI Kristus Air Hidup, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam ibadah raya Minggu 7 Maret 2021. Bagi jemaat yang baru pertama kali bergabung, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama kami. Kiranya dapat beribadah kembali bersama kami di ibadah selanjutnya. Tiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, ibadah doa subuh pukul 4 pagi via Zoom Communication. Dan dilanjutkan di hari Sabtu, doa subuh pukul 4 secara live streaming di YouTube GBI Kristus Air Hidup dan secara onsite di gedung gereja GBI Kristus Air Hidup. Bagi kaum wanita, jangan lewatkan ibadah wanita hebat setiap hari Selasa pukul 5 sore. Jangan lewatkan ibadah doa malam setiap hari Kamis pukul 7 malam via Zoom Communication. Setiap sebulan sekali pada hari Jumat akan diadakan ibadah dewasa muda pukul 7 malam. Setiap hari Sabtu pukul 10 pagi, ibadah doa puasa dilakukan secara onsite di gedung gereja GBI Kristus Air Hidup. Bagi kaum muda-mudi, jangan lewatkan ibadah Youth Hour of Christ setiap hari Sabtu pukul 6.30 malam. Mari jemaat kita bersekutu bersama dalam ibadah raya hari Minggu pada pukul 7.45 pagi secara offline di gereja GBI Kristus Air Hidup dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah raya secara onsite, dapat mengikuti live streaming di channel YouTube GBI Kristus Air Hidup pukul 7.45 pagi. Bagi jemaat yang sedang dalam pergumulan dan rindu untuk didoakan, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera berikut ini. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, perpuluhan, serta diakonia, dapat mentransfer nomor rekening 465-800-9999 Kristus Air Hidup. Sekian pengumuman selama sepekan. Mari dukung dan doakan pelayanan Bapak Ibu Gembala serta Wakil Gembala. Sebentar kita akan memulai ibadah raya pada pagi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Siap untuk beribadah kepada Tuhan, menghadap Tuhan yang Maha Kudus, amin. Mari kita persiapkan segenap hidup kita, hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan, biarlah pujian penyembahan kita berbau harum di hadapan Tuhan. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, haleluya. Thank you Lord Jesus. Di dalam nama Yesus, biarlah perkenan-Mu ada di setiap kami umat-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Yesus, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, baik di dalam suka dan duka. Karena hanya Engkau yang layak terima pujian dan penyembahan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Mari buka suara kita untuk Tuhan. Akui Dia. Oh Yesus. Haleluya.
Thank you Lord Jesus. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak
pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, yes Lord Jesus. Kami umat-Mu Tuhan, membawa pujian penyembahan yang terbaik. Yes Lord, buka hatimu, pengurapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Kau angkat kami berharga di mata-Mu Tuhan, indah di mata-Mu Tuhan. Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala Kami mengucap syukur Tuhan atas perkenanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji menyembah-Mu. Kami mohon beri yang terbaik hati kami, segenap hidup kami, untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji nama Tuhan, katakan amin, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, coba lambaikan tangan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
ku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Cemar saja katakan. Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan, kami sungguh percaya padamu Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu.
cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hati kami Tuhan. Ku serahkan hatiku, yes, haleluya. Semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Yes Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Yes, haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu.
kita sambut dia. Let all believe in us. Hosanna, Hosanna, haleluya. Hosanna in the let all believe in us. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa. Biarlah setiap umat-Mu merasakan kehadiran-Mu. Biarlah setiap umat-Mu hari-hari ini lebih peka lagi akan kehadiran-Mu. Kami percaya Tuhan, kami adalah umat-umat yang Kau persiapkan untuk menjadi umat pemenang, untuk mengatasi segala kehidupan, segala macam persoalan. Kami akan bangkit berdiri Bapa. Biarlah Kau curahkan urapan-Mu hari-hari ini. Tuhan, penuhkan kami dengan roh hikmat dan wahyu. Mari Tuhan, Engkau curahkan Tuhan. Kami rindu kekuatan-Mu saja. Tidak ada yang lain ya Bapa. Terima kasih Engkau pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu tepat seperti apa yang diperlukan oleh umat-Mu di tempat ini. Kami mau Tuhan diperlengkapi. Kami mau lebih dalam lagi mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih pimpin hamba-Mu ini Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya saudara? Ya, luar biasa, puji Tuhan. Hari-hari ini Tuhan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Sorry, ini punya siapa? Ya. Oke. Sehat-sehat semua? Amin. Puji Tuhan. Saya akan pakai masker ya, gak apa-apa ya saudara. Oke, puji Tuhan. Saudara, saya ingin melanjutkan firman Tuhan 2 minggu yang lalu, saudaraku. Tetapi saya ingin juga bertanya kepada saudara, minggu yang lalu temanya tentang apa? Apa? Apa, saudara? Hati, heart. Amin. Saudara diberkati? Diberkati? Saudara, saya sangat diberkati, saudaraku ya. Saya yang paling ingat itu saudaraku ya. Coba buka telinga saudara dua-duanya. Pegang dua-duanya saudaraku ya. Begitu telinga ini kalau digabungkan itu gambarannya seperti apa? Hati. Amin. Untuk menjaga hati berarti harus telinganya dijaga. Amin. Sebab ini adalah yang menyebabkan hati panas, hati senang, semua itu ada pada di mana saudaraku? Pendengaran. Amin. Pada telinga. Keren banget. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, harus sering-sering khotbah ya. Ibu, siapa yang setuju Ibu Esther Ratna sering-sering khotbah di tempat ini? Angkat tangan. Oh. Haleluya. Jam terbangnya harus lebih tinggi. Haleluya. Saudara, saya ingin saudara membuka dulu di Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ya. Ini tema saya ambil langsung ke jantungnya, saudaraku ya. Yaitu mesinnya Tuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9, saudaraku ya. Dan ini hubungannya memang dengan berbuah. Kehidupan yang berbuah adalah kehidupan yang mau menempel dengan pokok anggur atau pokok atau pohonnya, ranting. Puji Tuhan saudara, haleluya. Saudara, rancangan dalam bahasa asli, kemarin saya jelaskan, yaitu artinya apa? Tekstur atau bentuk, ya. Dan arti yang lainnya yaitu
mesin. Amin. Katakan mesin. Ya, saudara perhatikan, mesin Tuhan, ya, rancangan Tuhan atau mesinnya Tuhan itu sama sekali berbeda dengan mesinnya manusia. Yang setuju katakan amin. Ya, bahkan digambarkan seperti tingginya langit dari bumi, itu perbedaannya. Betul? Siapa sini yang bisa mengukur tingginya langit? Ya, benar-benar kita tidak bisa mengukur. Haleluya. Bahkan rancangan Tuhan, saudaraku, tidak bisa, kita mungkin bisa membayangkan, saudaraku ya. Tapi kita tidak bisa mengukur secara akal manusia. Betul apa betul, saudaraku ya? Karena seringkali perbuatan Tuhan itu sering tidak masuk akal. Sering tidak masuk akal bagi kita. Ya. Dan saudara, kemarin saya sudah sampaikan salah satu cara kerjanya mesinnya Tuhan. Saya minta bisa dibesarkan. Salah satu cara kerja mesinnya Tuhan, yaitu yang pertama di Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 30. Ya, ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Kita baca saudaraku, Matius pasal yang ke-11. Mari kita buka segera. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikulaku yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, ayat 28 dikatakan, engkau yang berbeban berat, yang letih lesu, ya. Kemudian dikatakan, datanglah, mari datang kepadaku. Tuhan katakan, mari datang kepadaku, maka engkau akan diberikan kelegaan. Amin. Saudara, bagaimana mendapatkan kelegaan itu? Ayatnya ada sambungannya. Ayat yang ke-29 dikatakan, pikul lakuk yang kupasang. Cara kerja Tuhan, cara kerja mesinnya Tuhan yang pertama saudara. Ya, ini seperti yang dikatakan ayat ini. Kalau engkau ingin mendapatkan kelegaan, maka pikul lakuk. Padahal ayat yang ke-28 dikatakan, engkau yang berbeban berat. Namanya berbeban berat itu sudah mikul apa belum saudara? Sudah mikul beban apa belum? Sudah, amin, amin. Tetapi kalau kita mau mendapatkan kelegaan dari segala beban yang kita pikul, dikatakan Tuhan katakan apa? Pikul lakuk yang kupasang. Jadi saudara, mungkin saudara ada luka, ya cara Tuhan menyembuhkan itu dengan apa saudara? Kalau firman Tuhan katakan, dengan memberikan luka yang baru. Kalau engkau berbeban, dikatakan firman Tuhan, Tuhan memberikan kuk atau beban yang baru. Seperti yang saya berikan ilustrasi minggu yang lalu. Seseorang kalau luka dalam, ya kan? Luka yang ada di dalam saudara. Mungkin sakit jantung atau paru-paru bocor atau rahim apa namanya yang sobek, lukanya di dalam. Ya, cara menyembuhkan harus apa? Diberi luka yang baru. Betul? Kadangkala ya, cara Tuhan itu sama seperti itu. Jadi dibuka, dioperasi lagi, disobek, betul enggak? Itu luka baru bukan? Betul? Luka yang ada di dalam dibuka, disobek, dibedah, kemudian dibenerin onder di dalam, saudara ya.
Seringkali Tuhan sama seperti itu untuk menyembuhkan seseorang yang berbeban berat. Amin. 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 Tetapi Tuhan katakan, kuk yang kupasang itu ringan. Amin. Orang kalau mengampuni orang yang baik dengan kita, misalkan dia berbuat salah, kemudian dia minta ampun, tapi dasarnya dia baik. Kira-kira gampang nggak saudara mengampuni? Coba jawab saudara, gampang nggak mengampuni? Gampang kan? Katakan gampang. Tetapi kalau orang jahat, dasarnya jahat, terus nyakiti saudara, saudara dielek-elek, dietrek-etrek nama saudara, iya kan? Terus dasarnya jahat. Kira-kira saudara bisa mengampuni? Angel, amin? Tuhan ini kok aneh, iya kan? Dia wes jahat, kok aku disuruh mengampuni? Ini aku sudah berbeban berat, tetapi kok ditambahi kok? Kok ditambahi kok? Saya minta, ya ini ada Jerry sama papanya, coba Pak Diki sudah sehat, luar biasa. Silakan berdiri Pak, sebentar aja Pak, berdiri. Sama Jerry, oke? Hadap di sini Pak. Ya gini, saudara ya, lihat ini saudara. Ya, pikul lakuk yang kupasang, ya. Ini gambarannya seperti ini. Oke? Bapaknya suruh mikul. Iya, begini saudaraku ya. Perhatikan, pikul lakuk yang kupasang, ya kan? Kemarin saya jelaskan, seseorang tidak bisa berjalan bersama kalau mereka tidak sepakat. Amin. Sama dengan ini saudara, Tuhan katakan pikul lakuk yang kupasang. Jadi ini Tuhan Yesus saudara ya, ini Tuhan Yesusnya. Kemudian ini umatnya suruh mikul kuk yang dipasang saudara. Ngerti saudaraku? Amin. Amin. Mereka kalau sepakat, mereka kalau nempel, saya percaya ya, kuk yang dipasang itu pasti akan ringan. Paham saudara? Paham? Jadi Tuhan itu tidak jahat. Tuhan itu tidak memberi, kita sudah berbeban tapi kita dikasih beban saudaraku. Ya, jahat ya Tuhan. Seringkali kita ini salah paham dengan dia karena apa? Karena kita kurang mengenal dia. Amin. Kalau kita sepakat dengan firman-Nya, kita nurut aja, dikatakan kuk yang kupasang itu ringan. Amin. Coba berjalan Pak, berjalan berdua. Apot enggak Pak? Apot enggak Pak? Saya yakin kalau Tuhan yang ngasih kuk, saudaraku, itu pasti ringan. Karena apa? Semua yang berat dia yang nanggung. Tapi saya yakin ya dia tidak akan tega untuk apa? Nekan papanya, betul enggak? Sama dengan Tuhan, tidak akan mungkin seorang ya bapak tadi kualik ya. Coba bapak sini. Ya, anaknya ini yang nanggung aja Pak, coba Pak. Iya, kan gak mungkin seorang bapak itu neken anaknya, betul gak? Amin. Siapa sini yang sepakat dengan firman Tuhan? Mau mengampuni suami istri, cekcok, ya waktu pacaran cocok. Begitu sudah suami istri, banyak cekcoknya, ya. Betul apa betul? Mau mengampuni? Halo? Oh ibu-ibu yang paling mau, saudara, tepuk tangan untuk wanita tempat ini. Bagaimana seorang prianya ini, haleluya. Mau Pak? Silakan duduk, terima kasih Pak. Ini saya berikan contoh yang mudah saudaraku ya, amin. Supaya saudara tahu cara kerjanya Tuhan tuh kayak gitu. Kita berbeban, tapi justru suruh mikul kok. Suruh mikul beban, amin. Tetapi beban yang Tuhan pasang itu meringankan saudara. Artinya saudara pasti dipulihkan. Artinya saudara pasti disembuhkan. Tepuk
tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, saudara, beberapa waktu yang lalu saudara ya, sudah ditolong tambah mentung saudara. Ya kan, itu saya pernah alami saudaraku ya. Tetapi saya ingin mempraktekkan firman Tuhan ini. Ya, begitu saya mempraktekkannya, orang yang dulunya jahat tapi tetap saya kasihi. Itu justru memulihkan saya, memulihkan hidup mereka yang menyakiti saudaraku. Mereka jadi bertobat. Amin. Jadi saudaraku, kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Jaga hati saudara. Coba sini yang dodone ampek. Saudara, coba pegang dadanya begini. Ayo sepakat sama firman Tuhan. Amin. Ayo sepakat. Jangan suka mangkel, karena itu bukan mesinnya Tuhan. Karena itu bukan jalannya Tuhan. Amin. Saya lanjutkan yang kedua, saudara. Saudara bisa catat ya. Yang pertama tadi mesinnya Tuhan apa saudaraku? Kalau kita luka ya akan ditambahi luka. Kalau kita punya beban akan ditambahi beban. Tapi percayalah, justru itu menyembuhkan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Ya, yang kedua, mesinnya Tuhan itu seperti apa cara kerjanya? Ayat yang ke-29 sampai 30, saudara, kita baca sekali lagi. Ayat 29, Matius pasal yang 11 tadi. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dan yang kedua, saudara boleh catat, yaitu tentang kerendahan hati dan kelemah lembutan. Amin. Mesinnya Tuhan, jalan Tuhan, yaitu kerendahan hati dan kelemah lembutan, bukan lemah gemulai. Jangan salah ya, tapi lemah lembut dan apa? Rendah hati, bukan lemah gemulai. Ya saudaraku, seringkali orang dunia katakan yang kuat ya itu pasti menang atas yang lemah. Amin. Itu orang dunia bilang saudaraku. Tetapi Alkitab mencatat yang lemah belum tentu dia kalah. Justru yang lemah ya itu bisa mengalahkan dunia. Yang percaya katakan amin. Saudara, kembali lagi saudara, saya ingin menggambarkan kepada saudara ya, laki-laki, perempuan, suami atau istri saudara, karena saya ingin lebih lagi mendalam ya tentang multi kelas bicara tentang family saudaraku ya, tentang pemulihan keluarga. Dan saya rindu saudara bisa menangkapnya secara lebih dalam lagi. Ya, laki-laki, perempuan itu memiliki kekuatan masing-masing ya. Itu tidak sama, betul ya? Kira-kira yang kuat kalau menurut saudara laki-laki apa perempuan? Wah ya, perempuan KP jawab perempuan ya, enggak mau kalah gitu ya. Saudara, secara fisik ya kira-kira yang kuat itu yang laki-laki apa yang perempuan? Laki-laki, betul enggak? Kekuatan laki-laki itu ada di ototnya, betul enggak? Coba sama Pak Vicky, ototnya diperlihatkan Pak. Wes kan gitu saudaraku ya. Ototnya, betul enggak? Ya. Dan memang kita mengakui saya perempuan kan ya. Kalau dibandingkan dengan laki-laki yang berotot ya kan saudaraku, di peting sepisan atau diantem sepisan, pasti yang cewek pasti ya KO kan gitu saudaraku ya, betul enggak? Ya kan, secara fisik aja kita sudah kalah ya. Perempuan-perempuan coba merasa perempuan, jangan yang setengah perempuan, yang perempuan asli
Angkat tangan, oh kan fisiknya kurus-kurus langsing-langsing ya kan saudaraku ya, lemah secara fisik. Tetapi saudaraku ya kekuatan daripada perempuan itu ada pada sarafnya. Ya saudaraku ya, ada pada sarafnya. Oke, saya akan jelaskan apa itu tentang kekuatan laki-laki dan perempuan. Ini ada hubungannya saudara dengan yang saya katakan tadi, yang lemah bukan berarti apa? Kalah. Amin. Alkitab justru menulis yang lemah itu justru yang menang. Amin. Saudara sadarilah, Alkitab mencatat bahwa wanita itu adalah penolong daripada laki-laki, betul nggak? Atau istri itu penolong suami, amin. Penolong itu lebih kuat apa lebih lemah? Lebih kuat, amin. Coba Pak bayangin, Bapak kira-kira sanggup gak? Ya toh, makanya kenapa perempuan dikatakan penolong, ya kan? Hanya perempuan yang sanggup gembol 9 bulan, ya kan? Betul enggak? Gembol 9 bulan kan hanya perempuan yang sanggup, betul enggak? Bapak-bapak kalau pegang ransel atau mikul ransel ya Pak ya 3 jam aja gimana Pak rasanya? Cuapek gitu, kiu kan gitu saudaraku ya. Nah ini 9 bulan loh, ya kan gembol apa ini? Hamil, ya toh? Hamil 9 bulan, ya toh? Nggak ada rasa capek, betul nggak? Bahkan perempuan itu lebih multitasking, betul nggak? Betul? Ya, pegang handphone sambil masak aja bisa, ya, betul nggak, saudaraku ya? Siapa sih yang sering? Ya kan? Ada pembantu saya, saudaraku ya, asisten saya rumah tangga, dia pegang handphone deket kompor, saudaraku ya. Wah langsung kita marahi, saudaraku ya. Karena apa? Bahaya loh, saudaraku ya. Itu bisa meledak. Tapi di sini wanita luar biasa. Saya dulu hamil, saudaraku ya, mulai dari hamil muda sampai hamil tua, nyetir sendiri, ya kan? Wah itu kuat, ya. Kayaknya rasanya tidak ada beban di depan saya, saudaraku ya. Terus kemudian saya melahirkan, saya masih bisa nyusui sambil nyetir. Betul enggak? Coba kalau bapak-bapak gitu bisa enggak? Enggak bisa, ya kan? Itu kekuatannya wanita sampai seperti itu, saudaraku ya. Ya makanya ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, ya kan? Perhatikan saudaraku, adapun tertulis di situ, si Hawa menawarkan sesuatu kepada Adam, ya kan? Menawarkan apa? Buah yang dilarang, ya kan? Tetapi Alkitab mencatat Adam yo gelemai, katakan gelemai, saudaraku. Tanpa komplain, ya dikasih istrinya, enak tenan ini, cepet makanan, langsung dimakan, betul. Ya, saudara perhatikan baik, ya. Ada banyak orang menafsirkan, wah Adam ini suami takut istri, kan gitu. Zaman sekarang kan banyak suami takut istri, ya. Di sini ada yang nggak ngaku ya. Ini suaranya semakin kecil ya. Apa suara saya ini, tolong dibenerin. Ya saudara, luar biasa ya. Jadi manut gitu. Padahal Adam ini orangnya kuat, betul enggak? Buktinya apa? Binatang semua tunduk sama dia, ya kan? Semua dinamai, dia jenius banget, saudaraku. Tetapi dengan tawaran ya istrinya yaitu Hawa, saudaraku, dia kelepek-kelepek tidak bisa menolak. Betul apa betul? Ya kan? Saya ini bicara yang lemah bukan berarti kalah, ya kan? Ini saya gambarkan pasangan Adam dan Hawa, saudaraku. Adam dikalahkan padahal dia orang laki-laki yang luar biasa, ya toh. Dengan rayuan
Daripada istrinya suruh makan aja dia nggak komplain, langsung dimakan, saudaraku. Ya akhirnya ada cerita ini saudaraku ya, ada cerita supaya saudara tidak ngantuk karena saya tidak panjang firmannya. Ya tiba-tiba ketika mereka makan buah ya, terus mereka melihat dirinya telanjang, datanglah Tuhan ya itu mencari Adam dan Hawa. Di mana kamu? Adam, di mana kamu? Kemudian ketemulah Adam dan dia ngomong sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau kasih aku ya seorang pendamping perempuan, seorang istri yang cantik gitu saudaraku ya. Yang ini Tuhan akhirnya gitu kan. Saudaraku. Terus Tuhan jawab gini, kalau enggak cantik kamu pasti kan enggak mau. Oh ya benar juga Tuhan. Adam jawab begitu saudaraku. Iya ya, enggak cantik enggak mungkin mau. Amin. Terus kemudian dia lanjutkan lagi pertanyaannya sama Tuhan. Tuhan, tapi dia cantik tapi bodoh. Masa dibujui atau ditipu sama ular, ya kan? Kok mau gitu loh? Kan bodoh Tuhan, ya kan? Terus kemudian Tuhan jawab begini saudaraku. Iya bodoh, supaya dia mau sama kamu. Ngerti saudara ya? Halo? Nah, saudara gak fokus saudara. Ya benar dia bodoh supaya mau sama kamu. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dong. Jadi saya ini tidak bisa ngelucu saudara, tapi saya coba ya untuk menghibur saudara supaya gak ngantuk. Haleluya. Saudara tahu, nah itulah saudaraku. Seperti Simpson sama Delila. Iya toh? Simpson itu pintu gerbang aja bisa diangkat, bisa dijebol, betul enggak? Kuat kan? Betul? Tapi kalahnya Simpson dengan apa? Saudara? Dengan perempuan yang namanya Delila, saudaraku. Ya, Mbak Adel, ya siapa sih namanya? Mbak Del, saudaraku ya. Saudara ya. Betul enggak saudaraku? Ini saya katakan yang lemah bukan berarti apa? Kalah, kan gitu. Ya. Tuhan ini lemah lembut, rendah hati. Amin. Ya, menurut dunia itu lemah. Iya kan? Tetapi mesinnya Tuhan, ya kan, justru yang lemah itu bisa mengalahkan dunia. Saudara perhatikan Simpson, saudaraku. Kalau Mbak Del tadi katanya Mbak Resa ya toh. Kalau dia fitness, badannya gede, saudaraku ya. Pasti Simpson ngalahkannya dengan apa? Pasti dikebuki kan gitu saudaraku ya. Betul? Karena badannya gede, kekar kan gitu. Tapi untungnya Delila kan gak fitness. Justru dia langsing, lemah ya kan Pak. Istilahnya badannya kecil, lencir. Justru itu yang mengalahkan Simpson. Ya dielus-elus kepalanya gitu sambil nangis-nangis kan gitu ya. Ya hati mana ya, hati laki-laki mana yang tidak runtuh. Betul enggak saudaraku ya? Ya seringkali saudaraku ya suami-suami ya kan kalau ketika ada cekcok ya perhatikan istri-istri ya jangan pakai levelnya suami. Ngerti ya? Istri-istri kalau engkau mengalami gesekan ya toh dengan suamimu jangan pakai levelnya suami. Tahu levelnya suami yaitu tadi pakai otot. Ya toh, perang-perangan, ya suaminya lagi garang gitu, kemudian istrinya ikut garang, saudaraku ya. Pasti diar, ya toh, pasti semakin gede masalahnya, betul? Ya, ya kan istri-istri, betul ya? Ya. Cukup aja dengan kelemah lembutan, levelmu level saraf, ya, yang kuat. Jadi saudara itik-itikan aja bojomu. Suamimu diitik-itik. Setuju? Saudaraku ya. Didik Pak. Apa sih kok gondok? Didik-itik aja pasti akan mana tahan. Amin. Bukan berarti saya ngajari wanita-wanita di sini menjadi seorang perayu seperti Delila. Enggak saudara. Amin. Tetapi ikutilah firman Tuhan. Rendah hati, lemah lembut. Setuju saudara? Haleluya. Ya, pakai levelnya Tuhan.
pakai levelnya Tuhan. Demikian juga hadapi dunia, jangan pakai levelnya manusia, kekuatannya manusia. Coba kita buka ya di ayat yang terakhir saudara, kan tidak lama kan? Ayat yang terakhir saudara di 2 Korintus ya saudara ya. Pasal yang ke-10, coba 2 Korintus pasal yang ke-10. Haleluya. Ayat 1 sampai 4. Sudah? Saya akan bacakan bagi saudara. Aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang apa? Lemah, lembut dan ramah. Sekali lagi aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah, lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Ayat 3, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ayat yang keempat sama-sama 1, 2, 3. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk apa? Meruntuhkan benteng-benteng. Lanjut ayat yang kelima. 1, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara ingin menang, mengalahkan dunia ini saudara? Mengalahkan segala masalahmu, apapun masalahmu, pakailah mesinnya Tuhan. Amin. Amin. Beradaptasilah, sepakatlah dengan firman Tuhan. Amin saudara. Engkau berbeban berat, pikulah kuk yang kupasang, Tuhan katakan. Ya, engkau dicaci maki, ya, engkau dihina, engkau dikhianati, atau ditinggal pergi oleh suamimu, oleh istrimu, saudaraku. Ya tetap pikulah kuk yang kupasang, ampuni mereka. Amin. Ampuni mereka. Ampuni mereka. Jangan sakit hati saudara. Ini loh jaga hati saudara. Saudara kalau melepaskan pengampunan, saya percaya saudaraku. Ya, saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja. Orang yang menyakiti saudara akan bertobat. Bahkan saudara akan dipulihkan 2 kali lipat. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau saudara masih gengsi, saudaraku, saudara masih mempertahankan harga diri, saudara masih mengeraskan hati, hidupmu tidak akan pernah menang. Amin. Sekali lagi, yang kalah, yang lemah bukan berarti dia kalah. Tapi Alkitab mencatat yang lemah itu justru bisa mengalahkan dunia. Amin. Yang lemah bagi dunia. Loh kan lu gak salah, ngapain minta maaf? Kan gitu. Dunia kan ngomong gitu saudaraku, betul gak? Betul? Nek kon minta maaf berarti kon salah. Itu dunia, betul gak? Amin. Tapi Alkitab mencatat mesinnya Tuhan, cara Tuhan untuk mendapatkan kelegaan atas segala bebanmu. Pikulah kuk yang kupasang, ditambahi kuk daripada Tuhan. Memaafkan
mengampuni. Itu sama dengan apa? Beban baru untuk kita, betul enggak? Kita sudah disakiti suruh ngampuni, beban baru bukan? Tetapi justru itulah yang membuat engkau mendapatkan kemenangan dan kelegaan. Amin, amin, amin. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah salah. Dan yang kedua mesinnya Tuhan yaitu apa tadi saudaraku ya? Lemah lembut dan kerendahan hati. Rasul Paulus mencatat ya toh, senjataku bukan dari duniawi ini, tapi senjataku itu dari kekuatannya Tuhan, dari mesinnya Tuhan. Saudara akan diperlengkapi, amin. Saudara harus lemah lembut, saudara harus menjadi orang yang rendah hati. Ya, saya tutup dengan kiasan cerita ini supaya saudara ya mancep firman Tuhan ini ya. Hanya 2 hal ini tentang mesinnya Tuhan harus kita lakukan, kita jalankan, kita praktekkan. Saya percaya saudara pasti menang menghadapi dunia ini. Ya, ada seorang wanita, saudaraku ya, punya suami, kikirnya pol, saudaraku. Tahu kikir? Pelitnya pol, saudaraku ya. Wanita ini, saudara, sengsaranya minta ampun, menderita sekali saudaraku ya, sampai tiap hari itu nangis, ya nangisnya itu bukan main. Akhirnya tiba-tiba Tuhan mendengar tangisannya. Ya, 2 suami istri ini berjalan, tiba-tiba ketemu malaikat surga. Ya, malaikat ini ketemu sama mereka dan dia berkata kepada wanita ini, "Ibu, ya Tuhan utus aku supaya mengabulkan 3 permintaan. 3 permintaan ya saya akan kabulkan." Wah, ini kesempatan yang luar biasa bagi seorang wanita, betul enggak? Kalau ada yang dia menderita karena suaminya, saudaraku enggak pernah ngekei duit, kikir, ya pelit, ya seharusnya suami-suami tidak berlaku demikian. Di sini tidak ada? Atau ada? Ibu-ibu ada enggak suaminya yang kikir pelit? Buang ke laut. Enggak, saudaraku ya. Ya, firman Tuhan. Ini saya lanjutkan kiasan ini, saudaraku ya. Tapi malaikat ini katakan, aku bukan Aladin tapi, ya kan. Jadi kamu minta, misalkan kamu minta sesuatu, nanti suamimu akan mendapatkan 2 kali lipat apa yang kau minta. Gitu ya. Setuju? Karena seorang istri ini sangat menderita, ya toh. Dia setuju aja, saudaraku ya, syaratnya itu. Ya kan? Dia katakan begini, apa permintaan pertama? Permintaan yang pertama, ya kan? Karena dia tidak pernah pegang duit, ya kan? Karena nggak pernah dikasih suaminya, jadi dia minta duit. Berapa besar yang kamu minta? $1 juta. Wah, berapa tuh saudara, $1 juta? Ya hitungan dewe saudaraku ya, nole berapa itu? $1 sekarang berapa Pak Diki? 13, 14. Wah, berarti berapa Mbak Rasa? 1 juta kalikan 14.000, wah 14 miliar ya. Betul Mbak Ratna ya? Wes, enak ya itu 14 miliar. Langsung dikasih saudara sama malaikatnya, kasihlah 14 miliar, $1 juta. Wah, suaminya tadi kan dengar ya kan, apapun yang diminta istrinya, dia akan mendapatkan 2 kali lipat kan gitu ya. Langsung cut, aku suaminya loh. Yo ngerti gitu ya. Langsung dikasih berapa? $2 juta. Oh, suaminya waduh tambah seneng saudaraku ya. Tambah seneng. Kan kalau istrinya minta 1, suaminya dapat 2. Permintaan yang kedua, ya kan? Apa yang kau minta? Ibu kan gitu ya. Wah, seneng ibu ya. Wis entuk duit kan gitu. Tapi ya senep delok bojone itu lebih gede kan gitu saudaraku ya. Akhirnya dia enggak mau kalah karena dia enggak pernah ya naik mobil, akhirnya dia minta Rolls Royce. Minta Rolls Royce malaikat. Oke.
saya akan berikan. Dapat berapa? 1 Rolls Royce, sebuah Rolls Royce. Dan suaminya lihat, aku suaminya loh, yo. Dikai berapa saudaraku? 2 Rolls Royce. Weh, berarti kalau aku sudah punya 2 Rolls Royce, boleh punya istri 2. Segitu saudaraku, malaikatnya ini ketem-ketem saudaraku ya, delok tingkai suami saja nih saudaraku ya. Ya, waduh, malaikatnya tinggal 1 loh permintaanmu gitu saudaraku ya. Malaikatnya bilang tinggal 1, ojo salah permintaan nih, itu suamimu tambah seneng saudaraku ya. Nah, ini seorang istri yang lemah, seorang istri yang menderita ini saudaraku ya. Apa dia katakan? Aku minta 1 ini ya, buat aku ketawa ya, ketawa seneng sukacita sampai setengah mati. Buat aku ketawa sampai setengah mati, gitu saudaraku ya. Dan apa yang terjadi, malaikatnya mengabulkan saudara dengan sukacita. Karena setengah dikalikan 2 sama dengan apa? Mati. Akhirnya suami ini saudara, ya apa yang terjadi? Dia ketawa, ya kan istrinya setengah mati. Suaminya ketawa sampai mati. Tepuk tangan saudara. Haleluya. Saudara tahu akhirnya cerita ini, istrinya ya kan yang lemah, yang menderita tadi, akhirnya dia menuai kekayaan yang besar. Amin. $1 juta ditambah $2 juta, berapa? Dia dapat $3 juta. Ya, Rolls Royce-nya nambah jadi 3 Rolls Royce, ya kan? Kemudian suaminya mati. Dia tinggal apa? Tinggal mengeluarkan uang hanya untuk peti mati dan ngubur suaminya. Menang apa kalah? Menang apa kalah? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Loh, cara kerjanya Tuhan tuh gitu, halus. Pak, Bu, betul? Ya, enggak boleh jahat dibalas jahat. Oke, setuju? Salaman dulu kalau setuju. Kan gak boleh salaman. Jadi saudara salaman sama diri saudara sendiri begini. Haleluya. Tutup Alkitab saudara. Saudara diberkati. Mau ngikuti mesinnya Tuhan. Mau sepakat dengan firman Tuhan. Lakukan ini saudara. Amin. Amin. Ampuni, lepaskan berkat kepada orang yang menyakiti. Ya, kuk yang dipasang Tuhan tuh ringan adanya. Orang kalau enggak bisa mengampuni saudaraku, bahaya. Betul enggak? Tambah berat bebannya. Betul enggak? Bisa lega? Enggak mungkin bisa. Betul enggak? Makan, ingat wajahnya. Benci aku gitu saudaraku. Betul enggak? Ya kan? Tambah angel urip saudara, hidup saudara. Betul ya saudara? Tetapi kalau saudara mengampuni, melepaskan, melupakan, enak saudara. Haleluya. Tetapi saudara kalau masih dongkol di sini, saudara makan, lama-lama bisa menjalar makanan, bukan jadi sehat, tapi jadi kanker. Siapa sini yang mau sakit kanker? Tidak mau, oh puji Tuhan. Berarti harus bisa mengampuni ya. Mertua harus baik sama menantu, ya toh. Terus kemudian menantu harus baik sama mertua, suami dan istri harus baik. Mau bertobat? Mau bertobat saudara? Ya, saya percaya kalau kita pakai mesinnya Tuhan, kelegaan, kesembuhan, pemulihan akan terjadi. Mari pemain musiknya mana? Haleluya saudara. Kita tutup Alkitab kita saudara. Mari kita berdoa dan kita akan melakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang baik. Ini waktumu ya Roh Kudus untuk memenuhi hidup kami. Kita pujikan lagu ini saudara. Biarkan Roh Kudus saat ini memenuhi hidup kita. Sehingga kita bisa
mengalahkan dunia ini saudara dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan mesinnya Tuhan, yaitu dengan Roh Kudusnya. Kita butuh Roh Kudus saudara, kita harus dipenuhi Roh Kudus supaya bisa kuat menghadapi segala macam permasalahan di dunia ini. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudaraku ya. Saya minta boleh LCD-nya dinyalakan. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Boleh direndahkan satu sedikit. Bila Rohku bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Katakan, pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka, untuk hati yang terbuka. Katakan, bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Amin. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Saudara, pagi hari ini buka hati saudara, buka lebar-lebar. Biarkan Roh Kudus bekerja, biarkan Roh Kudus menjamah dan mengaliri hati saudara. Saudara yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, coba angkat tangan kanan saudara. Saya minta kamu angkat tangan. Saudara, jangan berlama-lama, jangan berlambat-lambat. Tuhan serius kepada saudara. Tuhan sudah tunjukkan rancanganku, bukan rancanganmu. Dan rancanganku itu damai sejahtera, bukan kecelakaan. Saudara tahu jalanku bukan jalanmu. Firman Tuhan katakan, bagaikan langit dan bumi. Pikiranmu dan pikirannya Tuhan bagaikan langit dan bumi. Jangan pakai mesin manusia saudara. Jangan pakai mesin kekuatanmu sendiri untuk mengatasi keluargamu, untuk mengatasi segala sesuatu yang terjadi permasalahan di dunia ini. Saudara serius, saya berdoa di tempat ini begitu berat sekali saudara. Saya minta saudara membuka hatimu saudara, supaya Roh Kudus yang bekerja. Mungkin saya hanya sederhana orangnya, tidak pandai bicara, tetapi firman Allah ini penuh dengan kuasa. Saya ingin saudara menang mengatasi segala permasalahan saudara. Buka hatimu, buka hatimu. Mari kita menyembah dengan perlahan. Biarkan roh yang saat ini, yaitu Tuhan akan curahkan, itu akan bekerja keras. Engkau yang keras akan dilembutkan. Ini firman Tuhan ya dan amin. Tuhan keras tentang hati saudara. Tuhan juga keras tentang pengajaran-pengajarannya. Lakukan saudara. Saya percaya engkau akan breakthrough. Saudara rindu breakthrough. Saudara rindu saudara penuh dengan kekuatan. Mengalahkan dunia ini jangan dengan kekuatan manusia. Pakai mesinnya Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya. Tuhan akan bekerja dahsyat. Tuhan akan memulihkan keluargamu. Tuhan akan menyembuhkanmu. Pikul lakok yang kupasang, kata Tuhan. Engkau mendapatkan kelegaan. Sebadia, sebadia, sebadia. Kira bayar rasyakarana. Bereskan di hadapannya sebelum engkau menyentuh, sebelum engkau meminum dan memakan darah Yesus. Hari ini bereskan hidup saudara di hadapan Tuhan. Hari ini komitmen sama Tuhan. Aku sepakat dengan firman-Mu Tuhan. Katakan, aku sepakat. Tuhan, aku sepakat. Engkau anak. Mungkin kau kecewa. Ada yang kecewa dengan orang tua. Saudara tahu, korban terbesar dari perceraian adalah seorang istri dan anak. Ada banyak anak-anak masih kecil sudah pacaran. Karena mereka merindukan sebuah kasih. Mereka merindukan ada kasih. Sebab itu cara mereka selalu, saudara, kalau selalu negatif, saudaraku. Oleh sebab itu engkau seorang bapak, engkau seorang istri, perhatikan keluargamu, perhatikan anak-anakmu, salurkan kasih kepada mereka dengan penuh. Seperti engkau dikasih oleh Tuhan dengan penuh. Perjuangkan anak saudara. Ada banyak keluarga, saudara, yang hancur. Dan mengakibatkan anaknya pun demikian, saudara. Sebab itu putuskan dosa keturunan. Putuskan segala kutuk-kutuk itu, saudaraku. Mulai hari ini komitmen saudara. Saya mau sepakat dengan Tuhan. Aku mau pakai mesinnya Tuhan. Aku tidak peduli apapun yang ada di dunia ini. Aku tidak peduli dengan harga diri. Karena aku mau merendahkan hati. Sebab dia lemah lembut, dia rendah hati. Mari hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus, silakan mengambil tempatnya. Kita pujikan lagu ini dengan penuh penyembahan, totalitas kepada Tuhan. Katakan, bila Roh Kudus bekerja, tak ada yang bisa menahannya. Haleluya. Oh yes Lord Jesus. Pujikan, haleluya Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja, katakan, tak ada yang mampu menahannya. Dia pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Katakan, bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang sanggup. Oh yes Lord Jesus. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terluka. Berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati
setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Saudara duduk perlahan-lahan, duduk perlahan-lahan. Saya beri kesempatan kepada saudara. Saya berikan kesempatan kepada saudara. Coba ingat-ingat saudara, sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saudara, kita menyatu dengan Tuhan, kita mau menempel, melekat, dan kita mau sepakat dengan firman Tuhan. Coba saudara ingat-ingat, adakah hatimu ya ada sesuatu ya dengan orang lain yang tidak beres? Hari ini saudara di hadapan Tuhan, saudara katakan, Tuhan, aku mau membuka diri, aku mau mengampuni, aku mau membereskan, sebab aku rindu pemulihan terjadi. Amin saudara. Saya berikan kesempatan kepada saudara. Silakan pemain musik terus memuji Tuhan. Ya. Dan para singer, jangan jemu-jemu engkau memuji Tuhan. Roh Kudus ini sedang bekerja. Bukan seperti biasa-biasa. Saya juga enggak bikin ini saudara, tetapi Tuhan memberikan kesempatan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Ya, penuhi kami Tuhan. Penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu, ini waktumu Roh Kudus, penuhi
angkat tinggi roti di atas kepala kita, saudara. Bapak, hamba-Mu sudah menyerahkan kepada Roh Kudus untuk bekerja. Biarlah Kau aliri Tuhan setiap hati yang membuka diri. Biarlah saat ini yang keras pun Kau akan lembutkan Tuhan. Aku percaya kuasa-Mu bekerja saat ini. Bapak, semua hati yang mangkel, hati yang tidak beres di hadapan-Mu, aku percaya Roh Kudus Kau akan aliri, sehingga mereka mengalami kelegaan, mereka mengalami kebebasan, kelepasan. Tuhan, saat ini kami mau sepakat dengan Engkau, sepakat dengan firman-Mu, sebab kami mau berjalan, Tuhan, untuk memikul kuk yang Kau pasang, supaya kami semua merasakan kelegaan dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa saat ini, mengangkat tinggi roti di atas kepala. Dan bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat tinggi cawan di atas kepala. Kiralabayara syakarara bayara 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 sikir. Kiralabayara bayara bayara sikirara bayara bayara. Oh, darah-Mu mengalir Tuhan, darah-Mu menyucikan, menguduskan setiap kami. Mari Roh Kudus. Oh, terima kasih Roh Kudus. Bapa, saat ini cawan yang kami angkat tinggi adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku. Katakan sama-sama. Nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Nyatakan keajaiban-Mu. Semua katakan. Nyatakan dalam hidupku. Sama-sama, ayo. Nyatakan. Ayo Joshua. Nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu, Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Nyatakan, nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku. Dengan iman ini doamu. Nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Nyatakan keajaiban-Mu. Semua berdoa, semua berseru dalam hidupku. Sama-sama katakan. Nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu, Tuhan. Nyata di sini saat ku menyembah-Mu, Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oh, haleluya. 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 Kira. Haleluya. Haleluya. Kira lama ya rasa. Kira lama ya rasa.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan atas segala yang sudah Engkau karuniakan atas kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema, menjadi Tuhan pewahyuan yang baru dalam hidup kami. Sehingga kami bisa mengerti, bisa menjalani Tuhan atas Tuhan Yesus segala macam kehidupan ini dengan kekuatan daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami mau bersepakat dengan firman-Mu. Kami akan mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu, bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya ya Tuhan Yesus, tangan-tangan yang mendapur dengan penuh sukacita. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan tempat ini. Yang siap memberikan persembahan yang terbaik, katakan amin. Persembahkan persembahan kolekte dan persembahan tatangan. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Haleluya. Aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kuatkan tanganku memuji, kuatkan suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajar semua kekuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua mari saya undang untuk semangat bagi berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia,
kita? Ada yang sakit hati? Tidak. Coba saya ingin ini supaya saudara sebelum pulang saudara pegang ini ya. Amsal 25 ayat 15. Coba Amsal 25 ayat 15. Setelah itu kita berdoa. Tidak apa-apa. Kita lihat di sini nanti. Amsal pasal 25 ayat 15. Saya cuma diingatkan aja di sini. Yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Sekali lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Alkitab mencatat yang lemah itu yang mengalahkan. Amin. Mengalahkan yang kuat. Saudara pegang ini baik-baik. Saudara minta maaf, saudara mengasihi, mengampuni, itu berarti bukan kalah. Tapi justru itu membawa kepada kemenangan, membawa kepada kesembuhan, membawa kepada pemulihan. Amin. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan saudara. Bapak terima kasih, pagi hari ini kami bersuka cita, kami membawa janji-Mu, ya dan amin. Aku berdoa Tuhan saat ini bagi keluarga-keluarga, hubungan suami istri dipulihkan, tidak ada perceraian. Di dalam nama Yesus, tidak ada perceraian. Tuhan, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Aku tolak roh perceraian di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan mengalir atas umat-Mu di tempat ini. Engkau perkuat hubungan suami istri Bapa. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah keluar masuk-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu. Tuhan akan perintahkan berkat itu kepadamu, bukan engkau yang mengejar berkat. Engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan pernah turun. Di dalam nama Yesus, terima dengan iman. Yang percaya menerima berkat pada pagi hari ini, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pulang, Tuhan memberkati.